Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya Jonathan Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training public relation, saat ini saya akan sharing yaitu tugas-tugas PR yang harus dikuasai dan juga kompetensi yang dibutuhkan bagi PR. Saksikan video ini sampai selesai. Tugas PR adalah berkomunikasi dengan publik. Nah, publik itu ada internal dan eksternal. Nah, oleh karena itu Anda punya memahami tugas-tugasnya atau job desk-nya lah gitu ya. Yang pertama, menulis dan mengedit, menyusun berita berita cetak atau siaran, cerita, feature, dan newsletter untuk karyawan dan stakeholder eksternal. Nah, itu ya, menulis. Lalu kedua, menghubungkan dengan media dan penempatan medianya, media cetak, media suara, TV dan sebagainya Anda kembangkan radio dan sebagainya Anda bisa kembangkan berbagai media. Nah, itu tugas-tugasnya, komunikasi media. Yang ketiga, riset. Dia melakukan tugasnya melakukan riset, mengumpulkan opini publik, trennya seperti apa, isu secara yang sedang muncul apa saja, iklim politik yang muncul, peraturan undang-undang, opini, liputan media, kelompok kepentingan di sini. Nah, itu harus Anda riset, pelajari, dicari katanya di sini. Lalu tugas yang keempat yaitu kemampuan manajemen dan administrasi di sini. Menentukan kebutuhan, membuat prioritasnya, mendefinisikan publik, menata personelnya, anggaran dan jadwal program-program dalam rangka berkomunikasi dengan publik Anda. Nah, tugas berikutnya adalah yang kelima, counseling, memberikan saran kepada manajemen, melakukan coaching di sini kepada manajemen dalam masalah politik, sosial, budaya, bekerja sama dengan berbagai strategi supaya ketika komunikasi dengan publik, publik ini ada internal dan eksternal, yaitu berjalan dengan baik, mulus, tujuan tercapai, menjadi support kepada para pengambil kebijakan pada manajemen sini. Lalu tugas yang keenam yaitu acara spesial, mengatur dan mengelola konferensi pers seperti apa, open house, gunting pita, lain-lain. Nanti tugasnya jadi acara-acara seremonial, jadi di depan dia tugas PR. Nah, yang ketujuh di sini pidato, tampil depan kelompok, berpidato melatih untuk memberi kata sambutan, menyusun tadi kan menyusun, membuat kata sambutan dan sebagainya. Pidato, ada mewakili perusahaan, mewakili suatu organisasi Anda. Nah, yang kedelapan, memproduksi, membuat saluran komunikasi dengan multimedia dan lain-lain. Jadi produksi terus entah ke media komunikasi Anda di sini Lalu yang ke-9 di sini training, mempersiapkan eksekutif dan juru bicara lainnya menghadapi media. Bagaimana melatih para kepentingan di situ, manajemen siapa pun yang mau bicara depan publik, kita melatih mereka menghadapi media seperti apa, bagaimana tampil depan publik, bagaimana menghadapi tanya jawab dan sebagainya tampil dan sebagainya. Nah, itu di training, jadi Anda sebagai trainernya kan begitu di internal. Tonton sampai selesai video ini dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan video untuk pengembangan diri Anda. Lalu 10, kontak, bertugas sebagai penghubung. Nah, di sini dengan media, komunitas, dan kelompok internal dan eksternal. Nah, ini bahkan kalau Anda jago di bidang PR, kalau Anda melihat para artis tuh butuhkan untuk melakukan public relation-nya, press release-nya, ngumpulin massa, ngumpulin wartawan. Nah, itu tugas-tugasnya para PR. Bisnis enak tuh sampai mengumpulkan massa, mengumpulkan media supaya dengar semuanya. Cepet kan, sekali telepon, aku mau dong, mau press conference nih kan gitu dalam waktu pagi ngomong, siang sudah bisa kumpul makan siang. Nah, jadi di sini dengan tugas-tugas tersebut sahabat sekalian, maka harus memiliki kompetensi. Pertama, si profesional PR ini dia menguasai di sini bahannya, menguasai bisnisnya, prosesnya semua. Dia bisa mempelajari baik mempelajari aspek internal organisasinya dan juga aspek eksternal. Jadi pelajari publiknya, selain mempelajari organisasinya, publiknya, publiknya ada internal dan eksternal, memahami semuanya, menguasai di sini. Nah, disinilah tujuan apa? Akhirnya punya kemampuan berkomunikasi
kepada pihak-pihak tersebut, internal atau eksternal. Nah, di sini berikutnya kemampuan mengenali audiensnya dengan baik, ya. Juga akhirnya punya kemampuan public speaking, kan, pidato, berbicara dengan publik dan sebagainya. Nah, di sini ya, lalu punya kemampuan membujuk dan mempengaruhi. Ini penting sekali kalau komunikasi, sahabat sekalian, ya. Dan jangan lupa sebagai seorang PR harus percaya diri dan punya kemampuan bersikap tegas nanti kan ya, menghadapi dan seterusnya. Lalu juga punya skill dalam menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini dia. Dan lupa kalau Anda bidang marketing kan ya, harus menguasai dong ilmu marketingnya, jangan sampai tidak menguasai kan begitu ya. Tentu ngerti strategi perusahaan, marketing yang harus dilakukan, harus tahu kan, karena memang kebanyakan bagian dari marketing kan begitu kan ya. Juga kemampuan apa? Manajemen, skillnya harus bagus, problem solvingnya, kreativitasnya, sahabat sekalian ya. Jadi tugas-tugas banyak, dan juga dia mengerti ya, meriset, mengkonseling, juga sebagai trainer juga kan begitu ya. Dan juga kemampuan mengumpulkan massa dengan cepat. Nah, itu ya. Dan juga jangan lupa kemampuan menulis. Nah, di sini loh kalian tuh, setiap profesional di bidang PR harus terus meningkatkan pengetahuannya, karena publik terus berkembang kan begitu ya. Dan skillnya akhirnya punya attitude yang baik, suka melayani kan, dia ramah. Nah, ramah karena dia bicara kepada masyarakat, nggak boleh arogan dan sebagainya. Supaya apa? Tetap dekat, karena dia penghubung kan ya, antara organisasi dengan umum masyarakat. Ya, masyarakat ini bisa, tadi publik ini bisa internal perusahaan, juga ada eksternal. Jadi bisa menjembatani di sini. Itulah peran pentingnya. Jadi karena itu penting sekali seorang profesional meningkatkan kompetensinya supaya jauh lebih sukses di kemudian hari sebagai seorang PR profesional. Sahabat sekalian, Anda telah memahami melihat video ini. Semoga Anda sukses dan terus mengembangkan diri Anda. God bless you.